Kalau dari sisi benefit, penggunaan AI pun sekarang digunakan di dalam finansial, Mmm, itu untuk memprediksi, bahkan memprediksi terkait dengan jangan sampai terjadi krisis keuangan. Nah, terkait dengan pendekatan AI untuk, tata kelola, Uni Eropa itu menggunakan pendekatan berbasis risiko ya terkait mmm, dengan sistem AI. Jadi dibagi itu sistem AI itu bahkan baik. Indonesia itu sekarang, dari hasil survei itu termasuk, 3 pengguna implementasi AI terbanyak Oh, ya di dunia itu ya. lagi halo dan selamat datang di episode ke-18 dari SV Talks with Expert to the Next Level. Nah, sekarang kita lagi ingin ngomongin tentang topik lanjutan ya, tentang AI governance. Nah, bersama saya sudah ada Pak Fran sebagai ahli atau, sharing vision expert di sini. Gimana, apa kabar, Baik, Fran? alhamdulillah Mas Nah, Syafran. kali ini topiknya cukup menarik ya Pak Fran ya, tentang AI yang sedang hangat-hangatnya dibicarakan. Nah, seperti yang sering diomongin, apa sih, kenapa sih bisa disebut AI itu Beauty and the Beast? Oke. Mhm, Baik, mungkin sebelum kita bicara tentang AI, Beauty and the Beast, kita akan coba memahami dulu ya sebenarnya terkait dengan AI itu sendiri. mmm, Ya, bagi perusahaan atau bagi organisasi ataupun, apapun gitu ya, ada 3 hal yang harus kita pahami dari AI ini. Yang pertama, AI itu harus bisa mendatangkan benefit, ya, mmm, manfaat. Ya, kalau kita bicara tadi tentang Beauty and the and the Beast, Beast. maka ini beauty-nya. Mmm, Ya, iya iya, jadi kita harus bisa melihat manfaat apa bagi AI ini bagi baik itu kehidupan kita, mhm, ya bagi perekonomian, bagi dunia gitu ya, itu harus memberikan manfaat ya, suatu yang positif. Namun di satu sisi yang kedua, itu juga bisa mendatangkan risiko. Ya itu mmm, yang kita sebut dengan mhm. bisnya Oh, gitu iya ya. iya iya, benar. Jadi itu risiko, ya risikonya ini bisa macam-macam ya, risiko keselamatan, keamanan, privacy dan seterusnya ya. Mhm, Yang tentunya nanti kita akan diskusikan lebih banyak detail ya terkait dengan masalah risiko. oke, Nah, yang ketiga untuk menjembatani antara kedua benefit dan risiko ini, mmm, maka kita bicara tentang obligation ya, kewajiban bahwa AI pun juga harus punya aturan main nih, gitu iya ya. iya, Kita bicara ada hukum, ada mmm, regulasi, ada peraturan ya. Contoh misalnya kalau di Indonesia ini sudah ada undang-undang data pribadi ya, artinya implementasi AI juga bagi perusahaan juga harus memperhatikan kewajiban tersebut. Nah, itu yang harus dipenuhi. Jadi 3 hal ini tidak boleh terpisahkan ya, artinya kita mau melihat sebuah implementasi teknologi informasi termasuk AI ini, mmm. ya kita lihat dari 3 hal ini. Jadi oh itu ya ada sisi beauty-nya itu kita bisa mendapat manfaat, tapi ada sisi kehati-hatiannya juga, Betul, ya yang harus kita, persiapkan atau harus hati-hati lah ya mungkin ya. baik. Nah, bagaimana nih mencerminkan AI ini penggunaannya, apakah ada dampak positif atau negatif dalam sisi bisnis, Pak? Baik. Nah, kalau kita lihat lebih lanjut lagi ya, kalau kita misalnya mengambil kutipan ataupun pernyataan dari salah satu pemenang, Nobel ya, Iya, Geoffrey Hinton. Ya, iya ini iya iya. dikenal sebagai bapaknya AI, Bapak AI. Godfather of Wah, AI ya. mhm, Nah, beliau itu sudah lama di Google, kemudian keluar di Google, salah satu yang menjadi dasar ataupun motivasi beliau itu keluar adalah dia mau menyuarakan ya mmm, terkait dengan risiko AI ini sendiri. mmm, Ya, jadi kalau kita bicara terkait dengan AI, menurut Jeffrey Hinton itu ada 3 hal. Yang pertama bagaimana penyalahgunaan teknologi AI ini. Nah, ini yang harus diperhatikan. mmm, Yang kedua terkait dengan risiko AI mmm, itu sendiri. Kemudian yang ketiga itu yang berkaitan dengan konsekuensi jangka panjangnya terkait dengan implementasi AI ini. Nah, bisnis ini harus menyadari ketiga hal tersebut. Ya, ya kalau kita bicara tentang AI, maka kalau kita lihat dari hasil survei, ya, nah ini masih terjadi adanya inakurasi di dalam oh, AI ya.
Artinya ini bisa kita lihat bahwa karakteristik AI itu dibentuk dari 3 hal, Mas Jafran. Mhm. Jadi kita bicara ada 3 hal karakteristik AI. Yang pertama itu adalah automotive decision, ya, pengambilan keputusan secara Otomatis. otomatis ya. Misalnya contoh di dalam pembuatan sistem AI itu sangat tergantung dengan yang namanya prediktif ya, Iya iya. probabilitas itu ya, Betul kita betul. bicara tuh menghasilkan misalnya rute tercepat, pokoknya 92% ini adalah rute tercepat. Tetapi Iya. bisa jadi dia itu mengalami yang namanya bias atau Oh iya. inakurasi gitu ya. Karena tadi bisa jadi pemodelannya gitu ya mengalami kebutuhan data yang Mhm. mengakibatkan hal tersebut ya. Mhm. Bahkan karena dia disebut automotive decision ya, bahkan ada yang beranggapan bahwa keputusan yang dihasilkan oleh AI ini Mhm. itu dianggap canggih ya, dianggap canggih dan bisa menjadi sumber post truth. Nah, ini Iya bahaya ini. iya iya iya, bener Mbak. Pokoknya yang dihasilkan oleh informasi apa AI keputusannya ini dianggap paling benar. Nah, ini bahaya karena tadi AI itu bisa mengakibatkan halusinasi. Halusinasi. Karena data-data sumber datanya itu bisa jadi sumber data yang tidak berkualitas, bisa jadi sumber data yang memang sudah diarahkan dan seterusnya. Mmm. Nah, ini begitu juga di organisasi masih terjadi ini, ya, inakurasi penggunaan AI dengan bahkan 44% organisasi itu setidaknya mengalami satu konsekuensi, ya. Konsekuensinya banyak hal ini, mulai dari inakurasi, explainability, kemudian terkait dengan compliance regulasi, dan seterusnya ya, termasuk cyber security. Dan ini masih terjadi dan perusahaan harus sadar Mhm. betul, gitu ya. Nah, yang kedua adalah karakteristik bahwa AI itu problem solving, data driven problem solving. Mmm. Ya, seluruh terkait dengan AI, data ini sebagai contoh misalnya ya seperti David Becker salah satu juga peraih Nobel di bidang Mhm. kimia kemarin juga mendapatkan itu menghasilkan struktur protein yang belum ada di dunia dengan AI. AI. Ya. Iya. Artinya itu menjadi data driven problem solving di mana dulu penelitian terkait dengan protein ini cukup lama ya Mhm. untuk diteliti, dihasilkan dan sebagainya. Nah, dengan adanya AI ternyata ini mempercepat dalam pengambilan keputusan dan dihasilkan solusi yang saat ini dia memenangkan itu gitu ya. Mhm. Nah, yang ketiga adalah terkait dengan adaptive system. Karakter sistem AI itu dia selalu di training modelnya. Mmm. Ya, dia akan selalu terus beradaptif dengan ya data-data yang mungkin dia masih di luar outlier datanya, kemudian Mhm. sekarang masuk sehingga dia bisa berkembang terus, adaptif. Ya seperti contohnya bahkan ada sistem AI di dalam permainan game Go misalnya itu ya, Mmm. akhirnya dia memenangkan gitu ya, mengalahkan juara Oh, Go. iya iya iya. Nah itu ya, bahkan ya begitu juga apa, simulasi-simulasi AI yang sekarang itu dia bisa beradaptif. Nah tentunya 3 hal karakteristik ini pun juga menjadi hal yang harus diperhatikan nantinya di perusahaan, ya ini jangan sampai masih ada inakurasi, tapi ini pasti masih terjadi, Mhm. Mas Jafran ya. Dan perusahaan harus sadar betul bahwa ini si karakter sistem AI ini bakal menghasilkan seperti ini. Jadi dia Mhm. bukan, apa ya, kalau kita bicara tentang singularity yang dulu pernah kita bahas. Iya iya iya. Nah itu saya bilang bahwa ya ini masih sangat jauh lah gitu ya, kita Mhm. menuju ke sana bahkan ya mungkin kecerdasan manusia tetap, tidak terkalahkan. Iya. Iya itu mah udah dari atasnya ya, Pak Fran ya. Gitu. Nah, terus ngomong-ngomong kalau kan tadi ini ada juga nih dampak negatifnya, tapi kalau berdasarkan ahli-ahli itu masih ada concern terhadap bahwa AI itu akan menghasilkan krisis keuangan Oke. katanya. Nah, terus juga apakah ada peran regulasi untuk mencegah itu nggak, Pak? Gitu. Tadi kalau kita lihat dari pembahasan sebelumnya, bahwa kenapa kok ini bisa menjadi salah satu AI itu mengakibatkan krisis keuangan. Iya. Karena ada 2 hal ya dari sisi positif tadi ya, Mhm. benefit sama risikonya. Kalau dari sisi benefit, penggunaan AI pun sekarang digunakan di dalam finansial, Mmm. itu untuk memprediksi, bahkan memprediksi terkait dengan jangan sampai terjadi krisis keuangan. Itu ada model AI yang Iya iya. memodelkan itu. Tetapi di satu sisi juga
Kenapa ini juga menimbulkan sisi negatif dari, finansial, ya Mhm. krisis keuangan? Karena ada berbagai macam model pengembangan AI yang untuk memodelkan pengambilan keputusan yang ini beragam Mmm, macamnya. Model pengambilan keputusan ini kan bisa masing-masing organisasi buat ya gitu ya. iya iya. Nah, sehingga pengambilan keputusan itu kalau dia bias, mengalami bias, itu mengakibatkan pengambilan keputusan juga dalam, ya misalnya pengambilan keputusan di keuangan, mengalami kesalahan. Oh, iya iya Nah, iya. itu akhirnya bisa mengakibatkan krisis gitu ya kalau kita mengambil keputusan yang salah. Sebagai contoh misalnya ada juga yang penggunaan AI seperti deepfake itu Mmm. itu digunakan untuk misalnya ya, untuk menurunkan atau menjatuhkan harga saham. Ada Oh, yang iya seperti itu iya iya ya, iya. karena kejahatan deepfake sendiri ya menurut hasil riset Deloitte sendiri itu bisa mengakibatkan kerugian sampai 40 miliar US dollar gitu. Nah, termasuk ya ini kestabilan dari keuangan, sistem keuangan Mmm, gitu. Jadi ya itu isunya seperti itu ya kenapa, beberapa pakar juga yang menyatakan dari, ekonomi menyatakan bahwa mereka punya kekhawatiran terhadap implementasi AI ini, ya terutama bagaimana dengan pemodelan sistem AI itu yang beragam tadi. Sehingga ini menyebabkan bisa tadi ya diisukan sebagai menimbulkan krisis keuangan gitu. mmm, Nah, kalau berkaitan dengan regulasi, kita bicara nanti tentang aturan regulasi yang ada. Kalau dari hasil survei misal kita bicara di ITU gitu ya, ITU sendiri terhadap anggota membernya yang, disurvei itu hampir 90% terkait dengan governance itu masih minim, ya. iya. Kalau kita lihat dari undang-undang yang sekarang ada yang terbit ya, yang pertama keluar itu adalah Undang-Undang Uni Eropa, ya kemudian diikuti oleh Amerika ya. Mmm, Indonesia sendiri ini masih sedang dikerjakan ya, iya. meskipun sudah ada peraturan yang sudah dikeluarkan terkait dengan prinsip etika AI, itu sudah Mhm. dikeluarkan oleh Komdigi ya. Nah nanti kita akan lihat lebih lanjut, seperti apa nanti, terkait dengan prinsip-prinsip ini Mas Jofran. Oh, iya. Ya, nah, terkait dengan si, prinsip-prinsip ini, nah kalau untuk tata kelola AI ini sendiri, ada pendekatannya nggak sih, Pak? Kayak macam AI Act di Eropa gitu yang saya pernah dengar dan pendekatan ini dianggap penting nggak sih di tata kelola AI ini? Baik. Nah, saya akan, lihat bahwa pendekatan yang dimaksud itu adalah pendekatan berbasis risiko ya, karena tadi Mmm, kita lihat bahwa ada 3 hal yang diperhatikan dari AI, manfaat, heeh, risiko, kemudian tadi kewajiban ya, mhm, obligation. Nah, terkait dengan pendekatan AI untuk, tata kelola, Uni Eropa itu menggunakan pendekatan berbasis risiko ya, terkait mmm, dengan sistem AI. Jadi dibagi itu sistem AI itu menjadi kurang lebih ada 4 kategori seperti ini, Mas Zafran. mmm, Ya, jadi ada yang kategorinya unacceptable risk, ada yang high risk, ada yang limited risk, dan ada yang minimal risk ya. Ya kalau yang acceptable risk jelas itu terkait dengan sistem AI yang benar-benar dilarang sama sekali itu ya, prohibited ya. Nah, di situ karena bisa menyebabkan ya terkait dengan masalah value, masalah fundamental right ya. Ya contoh di situ berkaitan dengan behavior manipulation ya. Kemudian terkait dengan social scoring ya terkait dengan sosial ya. Kemudian real time remote biometric identification dan lain sebagainya. Itu yang benar-benar sangat dilarang untuk diimplementasikan, mmm, ya. iya, Karena kalau kita bicara tentang AI menurut Jeffrey Hinton tadi, jadi ada 3 hal yang dia katakan bahwa penyalahgunaan AI, kemudian yang 2 terkait dengan risiko dan konsekuensinya, maka memastikan bahwa sistem AI ini harus masih dalam kendali manusia. iya iya, Ya, kalau sudah tidak terkendali ini yang bahaya, makanya dia punya kekhawatiran itu, ya, iya, bahwa sistem AI ini tidak terkendali. Makanya di pendekatan sistem risiko ini, ya, ini menjadi pendekatan yang saat ini, mhm, katakanlah yang digunakan oleh Undang-Undang Uni Eropa, ini terbaik ya, karena iya, pemilihannya seperti itu ya. Sehingga Indonesia pun ini juga harus melihat pendekatan berbasis risiko ini, ya. Nah, tadi ada acceptable risk, ada high risk, ada limited risk, dan maupun yang paling rendah adalah minimal minimal risk risk, ya. Nah,
contoh misalnya yang terkait dengan, generative AI yang sekarang ada ini ya, bahkan Lag Indonesia itu sekarang, dari hasil survei itu termasuk, 3 pengguna implementasi AI terbanyak oh, ya di dunia itu ya. lagi Ya 70 seneng-senengnya ya? persennya misalnya sekarang banyak menggunakan di dalam negeri itu ya OpenAI ya, salah satu Ya, generative AI. paling Ya ini masuk di dalam kategori yang disebut dengan high risk. oh iya ya? Ya gitu ya. Nah ini bisa kita lihat, ya termasuk, sistem AI yang untuk mengevaluasi credit scoring, bahkan terkait dengan insurance, ya health or life insurance ya. Kemudian evaluasi promosi kandidat ya, itu bisa jadi bisa menyebabkan ya banyak prinsip yang bisa dilanggar ya. Kalau Iya, kita bicara nanti prinsip AI itu selain bahwa ada prinsip, keamanan safety, maka juga ada prinsip yang terkait dengan hak-hak asasi manusia ya, termasuk fairness ya, keadilan. Ya bagaimana kita mau misalnya mempromosikan seseorang gitu ya, iya iya itu iya. muncul dengan sistem AI malah bisa jadi bias gitu Iya, ya, itu itu pernah itu tadi terjadi. saya mau mau bilang, artinya itu kan AI itu akan tergantung terhadap data yang dikasih ke si AI itu Betul. tersendiri. Artinya ketika udah dikasih bagian kanan aja, ke kanan terus kan, bakal ke kanan terus. Betul, nah itulah Iya. jadi sumber post-truth. Iya, benar benar. Oke oke. Ada ya minimal risk? Ya minimal risk ya ini contoh sistem AI yang biasa dipakai untuk spam filter ya, maupun juga untuk yang video games ya. Oh iya Itu yang iya. paling penting, mungkin Mas Jafra suka main video game sudah pakai AI ya, Ya, ya ini. pernah main Dota saya, pakai AI itu lawan OpenAI susah ya. Lebih susah dari orang yang aslinya. Nah, selanjutnya nih, AI governance ini punya prinsip-prinsip utama nggak? Salah satu itu kalau nggak salah yang tentang di OECD AI gitu ya, Pak, ya? Katanya Oke. prinsip-prinsipnya tuh gimana sih, Pak?